A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, wa talabul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-hauti fil bahri. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah pengajian malam Senin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kesekian kalinya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, bahkan dengan susah payah jamaah salah satu kita mungkin jalan belum lancar, tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan. Ini adalah mudah-mudahan satu bukti bahwa kita semua termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kaitan dengan itu Rasulullah SAW pun telah menyampaikan dalam satu hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi segenap kaum muslimin dan muslimah, Islam laki-laki maupun seorang muslim perempuan. Ketika memang seseorang mempunyai akidah bahwa dia seorang muslim, apakah dia orang tua, pemuda, pemudi, maka ketika ukurannya masih ada ruhnya di dalamnya, maka kewajiban melaksanakan thalabul ilmi itu ada padanya, termasuk kita semua. Akan tetapi ketika kita bisa melaksanakan daripada thalabul ilmi, sungguh Rasulullah SAW telah menyampaikan, wa thalabul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in. Wa thalabul ilmi, dan mencari ilmu, yastaghfiru lahu, maka akan dimohonkan ampun bagi siapa? Bagi orang yang mencari ilmu tersebut, kulla syai'in, setiap apapun yang ada, setiap perkara. Artinya setiap makhluk yang ada di alam dunia ini, ketika bapak ibu sekalian dari rumahnya masing-masing berangkat ke masjid, berangkat ke musola, berangkat ke majlis taklim untuk melaksanakan kehadir, untuk melaksanakan thalabul ilmi, maka kata Rasulullah SAW, yastaghfir lahu kulla syai'in, maka makhluk yang ada di alam dunia ini, yang dimaksud dengan sesuatu itu adalah makhluk yang ada di alam dunia ini, memohonkan ampunan untuk kita yang melaksanakan thalabul ilmi. Subhanallah. Kalau kita siapa saja, hatta hauta fil bahri, sampai apa? Sampai ikan-ikan yang paling terkecil yang ada di lautan. Bapak pernah hitung ataupun pernah tahu ikan apa yang paling kecil di laut? Teri, ayam rebon. Mungkin kalau kita tahu bahwa ada yang namanya teri, bahkan mungkin ada yang makhluk Allah Subhanahu wa taala ikan yang paling terkecil sama sangat terkecil. Tetapi di sini Rasulullah SAW menyampaikan hatta al-hauta fil bahri, sampai ikan yang paling terkecil yang ada di mana? Yang ada di lautan. Ketika berbicara ikan-ikan yang ada di lautan, berarti apa? Itu jarak kita, posisi kita ini ada di sini dengan lautan itu sangat jauh. Ketika yang jauh saja memohon ampunan untuk kita, apalagi yang dekat. Tanah yang tadi Bapak lewati, batu nu tadi kata jong benarnya, insyaallah sadayana kenaon nyuhunkeun hampurakeun ka Allah Subhanahu wa taala pikeun saha bagi kita yang melaksanakan thalabul ilmi. Maka subhanallah, ketika kita melaksanakan thalabul ilmi, hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan 3. Satu apa? Pahala. Yang kedua adalah diampuni dosa. Dan yang ketiganya barokah, ada kopi cau disumputkeun kene tuh, subhanallah. Ya Pak ya, subhanallah, berkah banyak, subhanallah. Sudah kita dapat pahala, dosa kita diampuni, dibasihan kopi deh, subhanallah, kan gitu. Nah, lalu ma'asyiral muslimin wal muslimat, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man goda li thalabil ilmi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man goda li thalabil ilmi, barang siapa yang pagi-pagi, yang dimaksud pagi-pagi di sini adalah orang yang memang bersegera dia melaksanakan thalabul ilmi. Goda di sini adalah waktu
bil imtisalkan tentang apa? Tentang sa'ah, barang siapa yang dia melaksanakan thalabul ilmi, salat alaihi malaikah, dan bukan hanya dosa kita diampuni karena makhluk yang ada di alam dunia ini memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa kata Rasul? Di sini disampaikan bahwa salat alaihi malaikah, maka malaikat semuanya membacakan sholawat bagi siapa? Bagi kita yang melaksanakan thalabul ilmi. Subhanallah. Masih ada lagi kah keberkahan dari apa yang kita laksanakan bagi orang yang istiqomah dalam melaksanakan thalabul ilmi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabiruka lahu fi ma'isyatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkahan dari apa? Dari kehidupannya. Abdi sokaya kabingung. Bapak sokaya kabingung. Ibu bingungna sokaya naon? Nyata. Terlepas tina faktor ekonomi nya, minyak mahal gitu tas gitunya. Sadayana eta berkaitan lah itu. Akan tetapi subhanallah, ini janji Rasulullah SAW ketika orang yang memang istiqomah, dia adalah ahli thalabul ilmi, maka ketika dia dihadapkan dengan sekalipun permasalahan, maka insya Allah kehidupannya akan diberkahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ketika dia menghadapi kesulitan pun insya Allah Allah akan berikan apa? Jalan keluarnya. Itu yang disebut dengan apa? Allah akan berkahkan daripada kehidupannya. Coba ketika bisakah seperti itu? Tangtos Pak, Bapak Ibu, ketika kita umpama seorang yang istiqomah dalam thalabul ilmi, maka ketika umpamanya di rumah penat, ya kan? Di rumah penat ngemutan ieu nu Senin ke bakal dongkap, salah sangke dongkap deui gitunya. Subhanallah. Maka bisa-bisa apa? Bisa-bisa tensi naik, pecah tanya pembuluh darah. Tapi ketika berangkat kemana? Berangkat thalabul ilmi, subhanallah, mungkin ada ustadz, ada ustazah yang memberikan tausiah tentang apa? Meredam hati, memberikan apa? Siraman supaya kepala kita tuh dingin. Dan begitu pun kita bersilaturahim, ketemu dengan orang-orang, bahkan sampai bisa senyum, kan subhanallah, itu kan meringankan. Di antaranya seperti itu. Tapi lebih daripada itu rahasia Allah Subhanahu wa taala kita tidak paham. Hanya saja Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika orang melaksanakan thalabul ilmi, bukan hanya kita didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini, melainkan juga para malaikat akan membacakan sholawat untuk kita, dan kehidupan kita akan diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak gaduh murang kali nu masantren, subhanallah. Kadang-kadang mah kitu nya sok aya emutan, ieu kira-kira nak murang kali teh di mun masantren kumaha kabiayaan moal ieu nya. Sedengkeun masantren ayeuna mah kitu nya lebetna hungkul ke lajan sasihana lamun kapungkur murang kali masak nyalira, nyusuh nyalira, setrika pada tara minyak setrika kapungkur makan setrikaan. Aya ge lamun hayang nyetrikaan ge nanti rambut kata tangi kan gitu. Tapi lamun ayeuna mah cucian ku laundry, maman ku naon ku catering, semua gitunya sakumaha. Tapi subhanallah, ketika memang dia sudah yakin bahwa Allah yang jamin untuk anak-anak yang melaksanakan pesantren itu insyaallah akan diberikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, maka yang selanjutnya ma'asyiral muslimin wal muslimah, wa qala sallallahu alaihi wasallam man godan ilal masjidi la yuradu illa ayyata'ala khairan. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, man goda ilal masjid, barang siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid. Sama halnya yang maksud dengan pagi-paginya adalah pada saat dia pergi ke masjid, la yuradu illa ayyata'ala khairan. Tidak ada yang dia maksud, bukan melihat ayana noong saha imamna, bukan, tapi melainkan ketika dia berangkat ke masjid itu adalah apa? Untuk melaksanakan thalabul ilmi. Tidak ada yang niat apapun. Ayatallama khairan, mempelajari ilmu yang baik. Au yu'allimu kana, ataupun mengajarkannya. Kana lau ka hajjana, kana lau ka jar hajjat tamamin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala sebagaimana pahala haji yang sempurna. Subhanallah. Setiap orang yang berangkat ke haji melaksanakan umroh, pasti doa pertama, ya Allah jadikan haji maupun umroh kami itu adalah haji umroh yang mabrur. Tapi ketika kita melaksanakan thalabul ilmi, berangkat
Maka subhanallah, dengan berangkatnya tersebut tidak ada niat yang lain, maka Allah akan berikan pahala seperti hanya apa? Pahala haji yang sempurna. Cuman tadi dipertanyakan, kan itu masjid. Ini yang dimaksudkan adalah intisal. Yang dimaksudkan Rasulullah SAW pertama menghidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala itu di masjid, senternya. Media dakwah, tempat dakwah dulu itu Rasulullah SAW di masjid. Kalau ya sekarang artinya adalah ketika bapak ibu berangkat kemana? Ke madrasah, ke majlis ta'lim, atau di mana saja yang memang diadakan untuk apa? Untuk thalabul ilmi. Apakah kita dalam konteks apa? Mencari ilmu atau seorang yang memberi ilmu? Maka subhanallah, kita akan disejajarkan dalam itu adalah diberikan pahala haji yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berarti lamun ayeuna nu teu acan angkat umroh haji kan laminya berapa mah tos pahalana tos tipayun baraha kali ta subhanallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi ulah bolak-balik ya. Malam minggu teh bapak ka mana heula ka dieu lah bolak-balik supaya menang haji teh. Artinya ketika memang kita berangkat itu maka Allah SWT berikan pahalanya subhanallah. Nah maka disebut waqala sallallahu alaihi wasallam al-alimu wal muta'allim kahadi min hadi. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-alim wal muta'allim, orang yang berilmu, wa muta'alim, dan juga siapa? Orang yang belajar ilmu. Kahadi min hadi, seperti ini dengan ini. Wa jami bana mahsyati wallati tasyarkan. Maka Rasulullah SAW mengumpamakan tentang apa? Telunjuk jarinya dengan jari tengahnya. Wala khairu bisa'ir nasi ba'dah. Jadi kedudukannya sama, Pak. Orang yang mencari ilmu dengan orang yang mengajarkan ilmu hanya beda sedikit. Mungkin yang mengajarkan ilmu seperti telunjuk tengah ini, tapi yang mencari ilmu itu ada sedikitnya. Artinya adalah semuanya diberikan apa? Derajat yang bagus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala khairu bisa'ir nasi ba'dah, dan tidak ada kebaikan selain dari menjadi siapa? Seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan agama. Subhanallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan yang lain, kun muta'alliman, jadilah kamu kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau yang belajar ilmu, au mustami'an, atau yang mendengarkan dongkapan teu tapi ngadangukeun nyempet kitunya. Wala takun, tapi ulah anu naon, jadi nu ngajarkeun henteu, belajar henteu, ngadangukeun ge alim ta eta. Maka pilih beberapa, tapi yang paling utama adalah orang yang mengajarkan dan juga yang belajar. Mudah-mudahan derajat yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan melalui Rasulullah SAW kita dapat mendapatinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini adalah sebagai motivasi bahwa insya Allah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam melaksanakan thalabul ilmi, dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan keluarga kita ataupun siapapun mudah-mudahan terpanggil untuk bisa melaksanakan menjadi ahli thalabul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin.